Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 7. Masih di bab 1. Namun pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu komitmen kebangsaan? Semangat kebangsaan atau nasionalisme juga bermakna sama dengan patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria atau tanah air yang kemudian berubah menjadi patriot, seseorang yang mencintai tanah air. Dengan demikian, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme atau semangat kebangsaan. Baik, semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Pada dasarnya, para pendiri negara merupakan contoh yang baik karena mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sehingga dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi atau sejajar dengan negara lain di dunia, bahkan menjadi negara yang lebih maju. Amin. Ya. Kemudian kita lihat berkaitan dengan nasionalisme dibagi dua ya. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, maknanya adalah bersifat negatif karena memandang perasaan sehingga merendahkan bangsa lain. Dengan kata lain atau disebut nasionalisme sempit itu disebut sebagai chauvinisme. Dan chauvinisme itu pernah dipraktekkan oleh Jerman pada masa Adolf Hitler pada tahun 1934 sampai 1945. Dan mereka menganggap Jerman ini adalah negara yang paling hebat di dunia. Makanya Jerman ini berusaha mengusir bangsa lain, bahkan jika mungkin menyingkirkannya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, ya paling nyata itu contohnya adalah Jerman lah kira-kira. Berbeda dengan nasionalisme yang sempit, kita lihat nasionalisme luas. Nasionalisme yang bersifat positif, ya, dan nasionalisme luas ini berarti memuliakan dan memajukan bangsa sendiri tetapi tetap menghormati bangsa lain dengan prinsip saling menghargai, kerjasama antar bangsa demi kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dan nasionalisme ini harus dibina oleh kita sebagai bangsa Indonesia karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak menganggap rendah bangsa lain. Sehingga dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kita selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kemudian ada beberapa sikap terwujud patriotisme kita yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sikap pro patria dan primus patrialis. Ya, di sini maknanya adalah mencintai tanah air dan mendulukan kepentingan tanah air. Jadi dibandingkan dengan kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, tapi kita harus lebih mementingkan atau mendahulukan kepentingan tanah air. Hilangkan ego-ego masing-masing. Yang kedua adalah sikap patriotisme kita sebagai bangsa Indonesia dapat diwujudkan dalam solidaritas dan kesetiakawanan dari
semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Ya, yang ketiga, toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jadi toleransi ini sangat penting karena kita berbeda-beda agamanya, sukunya, golongannya, antar bangsanya. Ya. Dan yang keempat adalah tanpa pamrih. Jadi nggak berharap balasan, nggak berharap mendapatkan imbalan, tidak berharap mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya, dan juga bertanggung jawab. Dan yang kelima adalah kesatria, sikap kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Jadi ya, kita nggak boleh balas dendam, walaupun kita dijajah lama oleh Belanda, Jepang, dan sebagainya, kita nggak boleh balas dendam. Yaitu sikap patriotisme yang bisa kita pelajari dan kita kita amalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawan. Kita bisa melihat bahwa ke depan Indonesia ini membutuhkan kita selaku generasi muda untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu mungkin pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami semua dan kita juga bisa berperan, mengambil peran strategis sebagai anak-anak muda, sebagai generasi bangsa untuk mempersiapkan Indonesia. Apalagi sekarang secara usia Indonesia ini sudah luar biasa ya, sudah 75 tahun. Lalu kemudian apa kontribusi kita ke depan? Itu ya. Bila ada pertanyaan, diskusi, dan sebagainya, bisa menghubungi saya lewat media sosial ini. Silakan pilih salah satu, mana yang lebih enak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa majlis. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.